Kenapa badannya jadi besar? Fix Roger itu bukan Luffy. Kekuatan macam apa yang dimiliki Rock di Zebek? Dan bukti kalau Rox itu user OP-OP Nomi. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di manga One Piece chapter 1156 ini. Dimulai dari Roger yang fix ini mah bukan Luffy. Ya udah jelas ya, ini bukan Luffy. Bagaimana ya seorang Roger pun bisa terlena dengan kecantikan seorang wanita dari Amazon Lily. Sebab diriku juga nggak expect kalau Roger bakal seperti ini, kalau bakal ada adegan seperti ini. Maksudku, kupikir Roger itu ya plek-ketiplek kayak Luffy. Karena emang juga sejauh ini ya Oda itu selalu memainkan dan juga menggiring kita bahwa Luffy itu seperti Roger atau the next dari Roger. Dimulai saat di Lockton, terutama di animenya, penjaga bar di sana melihat Luffy seperti Roger. Atau kemudian saat di Sabondi, Relic pun sempat tersadarkan bahwa Luffy ini adalah Roger. Lalu kemudian kita tahu dari Yamato maupun Shanks bahwa Luffy ternyata menyebutkan atau mengatakan hal yang sama seperti Roger, yaitu mimpi besar Luffy adalah mimpi yang sama yang disebutkan oleh Roger juga. Sehingga daripada itu kita semua merasa oke lah Luffy itu the next Roger. Tapi setelah chapter ini atau adegan ini, diriku juga nggak expect seperti ini menghancurkan semua garis merah tersebut. Kalau mereka itu adalah orang yang sama dengan sifat yang sama. Soalnya Luffy itu ya, walaupun dia di depan Ratu Amazon Lily dan tanpa selai kain pun di tubuhnya, dan juga saat kintama emasnya dilihatkan oleh para wanita, tidak ada sedikit mata Luffy yang berubah jadi love seperti itu. Bahkan sampai ngebet jauh-jauh datang hanya untuk menculiknya seperti yang dilakukan Roger kali ini. Artinya apa? Artinya ya ini sesuatu hal yang berbeda. Mungkin ekspresi kita ini sama seperti Relic ya di chapter ini, menghelakan nafas. Tetapi di satu sisi ini akan menjawab suatu pertanyaan dan juga akan benar-benar plotnya akan jadi make sense. Dan disitulah hebatnya Oda Sensei. Dengan menunjukkan Roger ternyata tidak sepolos Luffy atau bersifat seperti Luffy, ini kembali menegaskan bahwa Roger emang bukan yang ditakdirkan. Serta alasan kenapa Joy Boy atau Nika baru terdengar lagi oleh Zunisa setelah abad kekosongan, karena emang tidak lagi orang lainnya yang muncul di waktu itu selain Luffy ini. Yang singkatnya, Roger ini fraud. Roger ini tak layak kalau kata orang-orang di X ya. Dan itulah intinya, plot Roger yang muda cabul ini akan menjadi make sense kalau Roger emang bukan orang yang ditakdirkan. Dan saat ini kita tinggal satu pertanyaan untuk Roger. Dari mana ambisinya datang? Apakah bersamaan juga dengan topi yang ia kenakan itu? Ya mungkin flashback ini akan muncul saat Luffy dan Shanks bertemu terkait mengembalikan topi tersebut. Kemudian hal menarik pada chapter kali ini, kita mengetahui sosok bernama Silver X. Yap, seseorang yang muncul di chapter ini dengan nama aslinya Kyo, yang juga memakai kimono serta membawa kapak besar di belakangnya. Dan apa yang menarik? Ya, kalian juga bisa lihatlah di sini, menariknya adalah saat dia pertama kali muncul, kita tahu kalau badannya seperti ini, sangat normal seperti manusia pada umumnya. Tapi setelah dia disepak oleh kroco yang ada di sana, si Kyo ini ngamuk dan tubuhnya berubah jadi besar, berotot dan sangat proporsional banget. Pasti dia rajin nge-gym. Namun ini pertanyaan, kenapa itu bisa jadi tiba-tiba? Kan aneh ya. Nah, di sini dia muncul pertanyaan yang banyak. Contohnya ya di X, banyak orang yang bilang kalau ini seperti kekuatannya Uroge, atau lebih tepatnya buah iblisnya. Di mana ya jika kalian lupa, buah iblis Uroge itu belum diketahui namanya apa. Tapi untuk keterangannya kita sudah dijelaskan bahwa kekuatan buah iblisnya Uroge itu mengubah damage yang ia terima menjadi kekuatan. Dan benar, di Sabondi kita bisa melihatnya saat Uroge melawan Kuma atau lebih tepatnya Pasifista, yang mana seorang Uroge ini bisa berubah besar kemudiannya setelah dia menerima damage ataupun serangan daripada Pasifista tersebut. Dan kita bisa memperhatikannya di sini, ukurannya meningkat jauh lebih pesat, bahkan bisa seukuran dengan
dengan pasifista. Dan persamaan ini jelas menjadi titik temu kenapa orang di X mengatakan pula, wah ini mah kekuatannya Uroge Ci. Dengan artiannya Silver X mungkin adalah user buah iblisnya Uroge sebelum Uroge. Namun di sini akan kuberikan opsi tambahannya. Yap, kita juga sudah bahas ini di live ya waktu itu, dan diriku memberikan satu opsi tambahan kepada kalian, bahwa karena si Kyo ini Yakuza, bahkan besar kemungkinan dari Wano, bagaimana cara dia bisa besar seperti itu adalah teknik rahasia dari Yakuza di Wano. Yap, aku tengah berbicara soal kakek Hyogoro, yang mana ini kakek bisa berubah bentuk dari yang awalnya cilik seperti ini menjadi besar seperti itu waktu dia terkena virus Ice Oni. Dan sampai detik ini juga kita tidak tahu bagaimana tubuhnya bekerja atau bagaimana cara kakek Hyogoro bisa melakukan hal tersebut. Dan kakek Hyogoro juga tidak memakan buah iblis, sehingga apa ini teknik rahasia daripada keluarga Yakuza? Jika iya, maka mungkin begitu juga yang terjadi kepada Zoro, dimana jika kalian tidak lupa waktu Zoro melawan Hawkin bahkan yang lainnya, kita bisa melihat peningkatan massa otot dari Zoro yang begitu instan. Jadi adakah teknik seperti itu di One Piece ini, yaitu meningkatkan massa otot jauh lebih besar daripada sebelumnya? Dan itu teknik asli dari Wano. Jadi itu dia dua opsi yang kalian bisa pilih. Apakah berubahnya Silver X jadi besar itu karena kekuatan buah iblisnya Uroge, atau disebabkan teknik rahasia dari keluarga Yakuza Wano? Nah, kemudian bicara Wano juga, dan ini akan terhubung juga, mungkin kita bisa menjelaskan hal yang terjadi kepada cover story Yamato saat ini, dimana yaitu Ocho mengantarkan Yamato dan yang lainnya menuju ke tempat pemakaman, dan dikatakan kalau makam tersebut adalah makam pahlawan West Blue yang lahir atau besar di Wano Kuni. Dan benar, ini menambah opsi juga. Sebelumnya kita hanya curiga kalau ini mungkin makamnya Shiki, tapi sekarang opsi itu bertambah Ci, yaitu si Kyo ini atau Silver X. Dan yap, menurut kalian yang mana nih? Apakah Shiki atau apakah Silver X yang dimaksud oleh cover story yang mengunjungi makam tersebut? Kemudian kita beralih ke topik lainnya, terutama Sakuyaku ya. Saat masih muda, sayap kecilnya itu berwarna putih. Tapi setelah sama relik, sayap kecil itu berwarna hitam atau lebih gelap. Apakah sayap kecil itu hanya sekedar aksesoris belaka atau ada makna di balik semua itu? Apakah ketika berwarna putih mengeluarkan pesona Sakuyaku sepenuhnya sehingga membuat orang-orang yang lemah iman kayak Roger ini jadi tertarik kepadanya? Sementara ketika sayap itu telah hitam atau menggelap, menandakan Sakuyaku sudah menemukan pujaan hatinya dan tak lagi menebarkan pesonanya kepada orang-orang itu. Kalau iya sih, ini menarik ya. Dan apakah sudah dijelaskan di SBS ya? Aku nggak tahu. Kalau kalian tahu bisa sampaikan. Namun jika belum ada di SBS, ku harap ini ada di SBS mendatang. Kemudian hal menarik lainnya, jelas kita akan bertanya-tanya soal kekuatan Rock di Zebek ini, karena pertanyaan besar muncul di sini. Bagaimana cara dia membolongi batu ini secara bersamaan seperti itu? Sementara kita bisa melihat kru lainnya hanya duduk di sana, hanya Rock di Zebek lah yang tegak. Itu artinya ini ulah Rock di Zebek. Dan sekali lagi ku tanyakan, ini bagaimana caranya? Karena di saat yang sama ini juga adalah gambaran bagaimana mungkin seorang Rock di Zebek ini menghancurkan gerbang keadilan di Enies Lobby. Ya, bagaimana caranya? Karena batu ini hancur secara bersamaan di tempat yang berbeda, dan sangat besar juga kalau kita ukur secara tubuhnya Rock di Zebek. Tidak mungkin ini hanya sekedar tinjuan biasa, ataukah mungkin ini kekuatan buah iblis, terutama OP-OP Nomi. Dan berbicara indikasi apakah Rocks memakan OP-OP Nomi, kita bisa melihat di next panelnya. Kita lihat di sini Rocks akhirnya memegang pedang dan juga sarung pedangnya. Dan ini jadi hal yang wow ya bagiku, karena di chapter-chapter sebelumnya kita bahkan tidak melihat sarung pedangnya itu kemana saat dia menggunakan pedangnya. Dan ada indikasi kalau itu adalah kebiasaan buruk daripada seorang Rock di Zebek membuang sarung pedangnya saat bertarung. Dan kita bisa melihat di saat ini dia, yaitu Rock di Zebek, memegang pedangnya tidak disangkutkan di pinggangnya ataupun semacamnya. Itu artinya ini sama kayak Torao, dan itu adalah
adalah kebiasaan yang seharusnya dimiliki daripada user OP Nomi. Dan apakah ini bukti kuat kalau Rock Dizebek adalah user OP Nomi? Dan diriku langsung bertanya-tanya, jangan-jangan waktu Kurohige melawan Lau atau Torao, kita kan mengetahui ya saat Lau menggunakan teknik kawah keningnya, si Kurohige ini bertanya-tanya, jadi OP Nomi bisa digunakan seperti itu. Nah, bagaimana plot twistnya kalau itulah sebenarnya jiwa Rocks yang berbicara? Karena seharusnya kita juga bertanya, bagaimana jika OP Nomi dipakai bukan oleh dokter? Seharusnya teknik-tekniknya berbeda dengan yang saat ini ditunjukkan oleh Torao, bukan? Makanya Kurohige yang saat ini kaget melihat aksi Torao, karena sebelumnya Rock Dizebek tidak memakai OP Nomi dengan seperti itu karena Rocks bukan dokter. Tapi ya, bagaimana menurut kalian?